Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan juga hadirat, para ikhwan dan akhwat, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang suatu hal yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu adalah al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Ini adalah rabitah, tali ikatan yang paling kuat di antara kaum mukminin. Bahkan lebih kuat daripada tali ikatan karena senasab atau sedarah, ya. Lebih kuat tali persaudaraan karena seagama, ya. Apalagi tentunya jika tali ikatan seagama tersebut ditambah lagi dengan satu kerabat, satu nasab. Tetapi kalau jika dibandingkan mana yang lebih kuat, maka tali hubungan seorang dengan yang lainnya karena agama lebih kuat daripada tali hubungan karena sekedar nasab. Karenanya ketika di awal hijrah Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka berangkatlah para sahabat. Ya. Kemudian sampai di kota Madinah, Nabi membuat satu peraturan namanya nizam ta'akhi, yaitu aturan persaudaraan. Sehingga Nabi waktu itu persaudarakan seorang dari kaum Muhajirin dengan seorang dari kaum Ansar agar mereka lebih dekat, ya. Dan mereka lebih dekat, dan itu semua karena sama-sama Islam, karena sama-sama membela Islam. Karenanya persaudaraan antara seorang dengan yang lainnya, ya, satu agama, saling kasih sayang di antara mereka adalah suatu kenikmatan yang besar. Kita bisa duduk bareng, bisa kumpul di Zoom, ya, bisa duduk satu majelis, ya, bisa misalnya sama-sama di masjid. Ini suatu kenikmatan yang terkadang kita lalaikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kalian karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah jadilah kalian bersaudara. Jadi saling bersaudara adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Allah ingatkan kepada kaum Ansar yang dahulu mereka sering bertikai antara suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Kata Allah, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian tatkala kalian dahulunya saling bertikai. Ya. Kalian dahulunya saling bertikai. Kemudian Allah pun menyatukan hati-hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara dengan karunia Allah. Jadi persaudaraan adalah karunia. Anda bisa senyum dengan yang lainnya, bisa saling memahami, bisa makan bareng, bisa jalan bareng, ya, bisa belajar bareng, ya, bisa satu majelis. Ini semua nikmat. Karena begitu agungnya nikmat persaudaraan sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga banyak nikmat. Ada nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat bidadari, nikmat istana, nikmat keindahan alam. Di surga banyak kenikmatan. Di antara sekian banyak kenikmatan di surga adalah kenikmatan persaudaraan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami pun mencabut dari dada-dada mereka ghil, kedongkolan, kejengkelan dari dada mereka, ya. Ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin, jadilah mereka sesama saudara saling berhadap-hadapan, Jadi Allah gambarkan di surga itu menyenangkan. Kalau seorang duduk dengan temannya, mereka saling berhadapan, ngobrol, dan saking semangat di antara mereka untuk bertemu karena sama-sama saling merindukan. Makanya Allah mengatakan,
ikhwanan ala sururin, mereka jadilah bersaudara di atas dipan-dipan mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Tidak seperti kalau kita di dunia kadang kita ngobrol, dia mungkin lagi main HP, kemudian dilihat kanan, kemudian lihat kiri, tidak serius, kadang malas ngomong, kadang ngomong dipotong di tengah jalan ngomongnya, ya. Ini apa namanya? Persaudaraan tapi kurang. Oleh karenanya nikmat ini ya benar-benar kita rasakan, apalagi setelah kita tahu bagaimana pahitnya pertikaian. Pertikaian itu tidak enak ya, tidak menyenangkan. Kita pertikaian karena apapun, karena masalah dunia, masalah duit, masalah ya lihat aja sebagian orang yang masuk dalam dunia politik, lihat bagaimana pertikaian yang tidak menyenangkan di masa-masa pemilu. Serang sana, serang sini, bikin gelar sana, gelar sini, tidak menyenangkan. Sampai terkadang suami dan istri bertengkar, kadang teman di kantor bertengkar, enggak enak. Maka kita harus sadar bahwasanya persaudaraan itu adalah anugerah dari Allah. Ya, Anda bisa senyum dengan kawan itu nikmat. Nikmat yang harus disyukuri, harus disyukuri. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ingat pula bahwasanya persaudaraan antara seorang muslim dengan yang lainnya ini merupakan ladang pahala ya. Kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini merupakan ladang pahala. Jadi pahala bukan cuma kita baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma puasa, kita berteman, bertemu, saling kunjungan. Kalau kita lakukan karena Allah, maka itu adalah ladang pahala. Oleh karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah golongan yang kedua ya, atau yang ketiga ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naungan arsy Allah, dalam sebagian riwayat naungan arsy Allah. Hari yang sangat panas, matahari di atas 1 mil, ada 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah imamun adil, seorang imam yang adil. Ini berat. Yang kedua adalah syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh berkembang dalam ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga, rajulani tahaba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Yang kelima, rajulun imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang lelaki dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya, namun dia tidak mau, dia mengatakan aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainah. Seorang bersendirian, dia ingat Allah lantas dia menangis. Ini 7 golongan hebat. Ya, 7 golongan. Dan semuanya amalannya susah. Jadi imam yang adil susah. Jadi anak muda yang tidak keluyuran, selalu tumbuh dalam ketaatan juga tidak gampang, apalagi zaman sekarang. Seorang yang hatinya rindu ke masjid juga tidak gampang. Apalagi kalau lagi tanda tangan kontrak azan, seakan-akan azan mengganggu ya. Tapi selalu ingin ke masjid, ya. Sebagian kita ke masjid iya, tapi melangkahkan kaki dengan berat. Kalau bisa hujan kemudian sholat di rumah lebih enak ya. Jadi menjadikan hati rindu ke masjid tidak mudah. Apalagi yang kelima, seorang laki diuji oleh wanita yang cantik dan kaya raya, terus dia nolak. Ini sangat sulit ya. Mau digoda sama perempuan cantik aja enggak pernah, digoda sama perempuan kaya raya juga enggak pernah, apalagi tergabung pada wanita ini cantik dan kaya raya. Kemudian dia yang menggoda, bukan lelaki yang menggoda. Kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah. Kemudian seorang yang bersedekah tidak pernah cerita kepada siapa-siapa, dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disinfakkan oleh tangan kanannya. Ini sangat berat, tidak gampang. Sifat kita kalau kita sudah melakukan amal soleh, ingin cerita. Hati kita geli kalau enggak cerita. Maunya cerita. Saya habis begini, saya habis sedekah di sana, saya habis ini, saya habis baca Quran, saya habis sholat malam, saya habis berbakti sama orang tua, saya habis dakwah di sana, habis dakwah di sini. Kita pengen cerita. Habis umroh, habis haji, habis banyak. Yang ketujuh, seorang yang menangis sendirian karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara 7 perkara ini, kata para ulama, yang paling mudah adalah
bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kata sebagai bahkan sebenarnya mengatakan ini anugerah. Anugerah karena yang 6 itu susah semua. Tapi yang ini sebenarnya mudah, cuma mau atau tidak itu aja. Berteman karena Allah mudah, kita ketemu dia, kenal dia bukan karena dunia. Ya. Tapi karena dia ngaji saya ngaji, dia ke masjid saya ke masjid. Ya. Dia baca Quran saya baca Quran, dia muslim saya muslim. Ya. Dia muslim saya muslim. Ada cerita apa namanya? Cerita menarik tapi mungkin ada saya ketemu seorang pejabat. Ya. Dia cerita suatu hari dia main ke Istanbul di Turki. Istanbul di Turki. Kemudian sampai di sana tahu dia dipanggil, "Fulan, kamu diundang makan oleh seorang namanya Sulaiman. Kamu diundang." Dia merasa diundang karena dia pejabat. Ya, begitu ketemu di masjid, kamu diundang. Ternyata orang yang undang ini enggak kenal dia, enggak tahu dia seorang pejabat besar, enggak. Ya, orang Indonesia dipanggil. Pun dia panggil teman-temannya, dia panggil tetangga-tetangganya ikut hadir. Ini pejabat itu langsung cerita sama saya. Kemudian setelah itu, setelah dia makan semua, ngobrol-ngobrol, ada penterjemah. Pejabat ini nanya, saya nggak pernah kenal kamu, kamu nggak pernah kenal saya. Kenapa kamu bikin acara seperti ini? Undang banyak orang. Dia cerita ya, saya dulu hajian, saya satu hotel sama orang Indonesia. Terus saya punya teman satu orang Indonesia, saya dekat sama dia. Tapi pakai penterjemah. Kemudian saya akhirnya senang main sama teman saya itu, kemana-mana saya sama dia, ke masjid sama dia, sehingga saya tidak jalan sama grup orang Turki. Saya selalu jalan sama dia. Dan orangnya baik, ramah. Selama saya sama dia, saya tidak tahu bahasa Indonesia dan dia juga tidak tahu bahasa Turki. Tapi persahabatan 8 hari selama mereka di Madinah, atau saya lupa di Mekah atau di Madinah, maka membuat dia punya penilaian tersendiri sehingga dia pun suka sama orang Indonesia. Makanya ada orang Indonesia terdampar di Istanbul, dia undang makan. Jadi saya bilang persahabatan karena Allah itu sebenarnya tidak sulit. Cuma memang butuh hati yang pas. Bersaudara karena Allah itu tidak bukan perkara yang sulit. Tapi memang kita memang harus niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya ingatkan bahwasanya persaudaraan karena Allah itu adalah ladang pahala. Allah siapkan pahala yang besar bagi orang yang bersaudara karena Allah. Kita secara umum kita sama muslim ya kita bersaudara, tapi ada di sana orang-orang yang khusus mereka menjalin jalinan relasi karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini adalah orang-orang yang mendapat pahala yang besar. Bahkan di antara hal yang menakjubkan, kalau seorang sudah bersaudara karena Allah, ya, bahkan sangat dekat, ya, mereka bisa saling memberi manfaat pada hari kiamat kelak. Dalam satu hadis, saya bacakan hadisnya. Kata Nabi, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Ketika orang-orang sudah berhasil melewati sirat, sudah selamat dari neraka jahanam. Kemudian mereka sudah selamat dari sirat berarti menuju surga. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah seorang dari kalian lebih kencang menuntut ya atau memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan teman-temannya yang masih masuk neraka ya. Lebih daripada seorang ketika di dunia di depan hakim kemudian dia benar-benar nuntut agar haknya dikembalikan. Itu bisa bayangkan kalau tanah antum diambil. Terus antum dihadapkan di hadapan hakim dan antum tuh orang ini zalim ya. Dia akan nuntut dengan sebisa-bisanya agar tanahnya dikembalikan. Apalagi tanahnya nilainya miliaran misalnya, dia akan berusaha. Nabi menjelaskan, orang-orang beriman pada hari kiamat ketika dia minta kepada Allah untuk memberi syafaat kepada teman-temannya di dunia, yang berada di neraka, mintanya seperti itu, benar-benar bersungguh-sungguh, ya Allah, minta terus. Sampai mereka berkata, Rabbana kanu
yasumuna ma'ana wa yasalluna wa yahujjun. Ya Allah, mereka dahulu teman-teman kami, mereka berpuasa bersama kami, mereka dulu sholat bersama kami, mereka berhaji sama kami. Ya, dalil ada orang yang puasa, ada yang sholat, ada yang haji masuk neraka, ada. Mungkin banyak maksiat. Tapi teman-teman yang sudah masuk surga berkata, ya Allah, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, mereka berhaji kepada kami, dan mereka minta benar-benar kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Allah berkata, akhriju man araftum, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Jadi persaudaraan itu ada manfaatnya di dunia maupun di akhirat, dan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seorang kalau sudah mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menziarahi, mengunjungi temannya di kota yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah kirim malaikat untuk nunggu di jalan yang dia tempuh. Ada malaikat nunggu di depan dalam bentuk seorang manusia. Ketika dia melewati jalan tersebut, malaikat bertanya, yang menjelma sebagai manusia, malaikat bertanya, aina turid, kemana kau hendak pergi? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk saudaraku atau mengunjungi saudaraku di negeri ini. Malaikat bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Kau kunjungi dia tersebut karena ada keperluan duniawi, ada sesuatu yang kau tengok, mungkin kebunmu, mungkin ladangmu atau ternakmu yang kau ingin lihat. Ya. Qala la, tidak, bukan urusan dunia sama sekali. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Aku menjenguknya, mengunjungi karena aku mencintainya karena Allah. Qala, maka malaikat ini berkata, fa inni rasulullahi ilaika, aku ini utusan Allah untuk engkau, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu, ya, karena engkau telah mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mencintai karena Allah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan ya adalah kenikmatan, dan dalam persaudaraan karena Allah tersebut juga Allah membuka ladang-ladang pahala. Maka kita hendaknya memupuk persaudaraan tersebut. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita merajut persaudaraan. Kita ini terus terang, kita tidak basa-basi. Persaudaraan kita memang rapuh. Rasulullah SAW menggambarkan persaudaraan yang benar seperti apa? Kata Rasulullah SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Kata Nabi SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain, seperti bata, ya, saling menyusun di antaranya seperti tiang, saling menopang satu dengan yang lainnya. Harusnya demikian. Kenyataannya di lapangan tidak demikian. Sebagian begitu, sebagian tidak. Sebagian saling merobohkan, sebagian saling menjatuhkan. Ini kenyataannya. Jadi kita belum mencapai suasana ukhuwah Islamiyah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi inginkan ukhuwah Islamiyah seperti itu. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh, yashuddu ba'dahu ba'dha. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW juga yang pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar." Perumpamaan kaum mukminin di antara mereka dalam kondisi saling mencintai, saling mengasihi, saling lembut di antara mereka, ya. Seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh sakit, yang lain juga akan merasakannya. Ikut sakit, ikut demam, ikut enggak bisa tidur. Ini perumpamaan ukhuwah Islami yang sesungguhnya yang mungkin tidak kita rasakan. Atau sebagian kita bisa merasakan, sebagiannya tidak. Ya. Kita melihat sekarang di tengah kaum muslimin pertikaian gara-gara urusan dunia. Mereka sekarang bertengkar gara-gara urusan duniawi, bertengkar gara-gara urusan kekuasaan, ribut caci maki sana sini. Dan itu kenyataan pahit yang kita lihat. Oleh karenanya kita ingin berbicara tentang apa sebab-sebab yang bisa mempererat ukhuwah dan
Apa sebab-sebab yang bisa meretakkan ukhuwah di antara kaum muslimin? Kita ingin kaum muslimin saling merasa ya bersaudara. Kalau ada yang terkena bencana segera membantu, kalau ada yang kesulitan segera dibantu ya. Dan itu kita merasa kehilangan hal tersebut. Artinya itu ada tapi tidak semua orang. Kita merasakan pada sebagian kawan-kawan kita, namun sebagian yang lain kita tidak merasakan hal tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat menjelaskan tentang ukhuwah ya. Dan Allah mengajarkan adab. Maka sebenarnya mengatakan surat Al-Hujurat itu ngajarin tentang adab-adab banyak. Di antaranya tentang adab persaudaraan. Allah buka firman-Nya pada ayat di tengah-tengah Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Ini kaidah. Kaum mukmin adalah saling bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Kalau ada yang bertengkar maka damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan kaidah tentang kaum mukminin adalah saling bersaudara, setelah itu Allah menyebutkan tentang hal-hal yang dilarang yang bisa merusak persaudaraan. Contohnya, Allah melarang saling mengejek. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Ini perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Allah tidak boleh. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan secara umum itu benar, karena tidaklah orang mengejek kecuali dia sombong, kecuali angkuh. Meskipun yang diejek punya kesalahan, mungkin konyol, tapi kata Allah bisa jadi yang mengejek lebih buruk daripada yang diejek. Kenapa? Rata-rata yang mengejek itu ada keangkuhan, ada ujub, dan itu dosa lebih besar daripada sekedar kekonyolan yang dilakukan oleh yang diejek. Jadi asa an yakunu khairan minhum. Setelah Allah menyebutkan janganlah sebagian kaum mengejek sebagian yang lain, Allah khususkan lagi tentang wanita. Wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan, Allah melarang kaum saling mengejek, dan namanya kaum itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkhususkan wanita karena ejek mengejek di kalangan wanita lebih banyak. Sarana untuk ejek-ejekan ini merusak tali ukhuwah itu banyak. Wanita bisa ngejek temannya gara-gara tasnya yang kurang bagus. Wanita bisa mengejek temannya gara-gara rumahnya temannya yang kotor. Wanita bisa mengejek temannya gara-gara mungkin sepatunya yang kurang bagus. Banyak hal jadi ejek-ejekan di antara wanita. Ini hukum asal, wanita lebih sering banyak mengejek daripada para lelaki. Tetapi di zaman ini bisa jadi laki-laki banyak yang saling mengejek karena sudah kewanita-wanitaannya. Ya, jadi ikut perempuannya. Sebagian laki-laki gitu, tidak bisa tahan perasaan, apalagi sudah main Facebook. Jadi kayak bencong, kita kalau lihat dia komentarnya kayak orang bencong, tidak bisa tahan emosi. Kalau perempuan wajar lah. Perempuan yang begitu, perasaan mereka lebih dahulu daripada akal mereka, nalar mereka. Tapi laki-laki kan harusnya nalar dulu daripada perasaannya. Tapi kita dapati sebagian orang seperti itu, cepat emosi, cepat bantah, responnya cepat sekali, reaktif cepat sekali. Itu kalau mungkin periksa corona baru di ujung saya positif langsung. Belum masuk ke dalam sudah positif. Saking reaktifnya luar biasa. Kalau kita ganti namanya dengan Mbak Ji, mungkin cocok ini, tapi dia laki-laki. Ini orang kok seperti ini? Apalagi kalau ada dai yang seperti itu, benar-benar aneh kita lihat. Ini perempuan apa laki-laki? Mulutnya kotor, ngomong emosi cepat sekali, respons sedikit-sedikit baper. Ini apa seperti ini? Jadi saya katakan bahwasanya di antara hal yang merusak ukhuwah adalah mudahnya untuk mengejek, terutama kaum wanita. Setelah itu Allah juga mengatakan, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian saling melamas, itu saling mencibir ya, diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memberi gelar-gelaran di antara kalian. Ini perusak ukhuwah. Perhatikan di sini Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencibir diri kalian.
Karena kita ini adalah kaum mukminin satu kesatuan. Sampai Allah menganggap kalau sebagian kita mencibir sebagian yang lain, sesungguhnya kita mencibir diri kita sendiri. Karena kita satu saudara. Makanya Allah mengatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencibir diri kalian sendiri. Karena kalau kita mengejek sebagian kita merusak hubungan ukhuwah kita. Kita rusak dan itu berdampak pada diri kita sendiri. Dan ini menyenangkan orang-orang di luar sana. Ingin kaum muslimin bertikai, perang, ribut, saling ngejek, saling menghina dan yang lainnya. Maka tahan diri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memberi gelar-gelaran yang buruk. Kaum muslimin saling memberi gelaran ya. Gelar apa lagi? Cebong apa lagi? Terus apa lagi? Apa gelar-gelar di internet tuh? Cebong, terus kampret, terus apa lagi? Kadrun. Habis kadrun apa lagi? Subhanallah. Saya enggak tahu asal-muasal kadrun itu apa. Terus terang saya enggak, tapi saya sering dengar istilah kampret, istilah apa tadi? Kampret. Cebong ya, cebong. Kampret, cebong, kemudian. Ini namanya kita merusak tali ukhuwah. Kemudian Allah juga sebutkan dalam surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah di antara kalian. Dan seterusnya. Wala tajassasu, jangan kalian cari kesalahan teman. Ini dilanggar semua. Ghibah, ada pasukan cyber cari-cari kesalahan kawan, sudah rusak sudah. Jadi tali persaudaraan sebenarnya hancur. Dirusak ya. Semua yang Allah larang dikerjakan. Kemudian setelah itu mereka bicara tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah omong kosong. Prakteknya semua larangan Allah dilanggar. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya, kita punya kaidah innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukmin adalah saling bersaudara. Nah, persaudaraan ini harus dijaga. Segala perkara yang bisa mengurangi persaudaraan itu dilarang oleh Allah. Segala perkara yang bisa membuat kita ribut semua dilarang. Lihat banyak hal yang diharamkan oleh Allah gara-gara bisa merusak persaudaraan. Tadi kita sebutkan tadi dalam surat Al-Hujurat, saling ngejek enggak boleh, saling mencibir tidak boleh, saling beri gelar keburukan tidak boleh, ghibah tidak boleh, apalagi namimah. Kemudian tajassus, cari-cari kesalahan orang lain tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad juga tidak boleh karena merusak persaudaraan. Harusnya saling mencintai, malah saling hasad. La tahasadu wala tanajashu, berbuat najas juga tidak boleh dalam perdagangan. Ya. Semua hal yang merusak persaudaraan dilarang. Najas tidak boleh, hasad tidak boleh. Apalagi wala yakhtibu ba'dukum ya. Wala yakhtibu ba'dukum ala khitbati akhihi. Janganlah seorang melamar di atas lamaran saudaranya. Wala ya'bi' ba'dukum ala bai'i akhihi. Jangan seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan menawar di atas penawaran saudaranya. Ini semua bisa menimbulkan keributan, merusak tali ukhuwah yang sudah terrajut. Namun seperti saya katakan, sebagian orang karena memikirkan duniawi, akhirnya terkadang dia langgar itu semua ya. Dia langgar itu semua. Saya punya teman ya, ribut gara-gara ini dua sahabat, dua-duanya sahabat saya. Tapi mereka bertengkar gara-gara yang satu melamar di atas lamaran saudaranya. Jadi teman saya ini dia ngelamar seorang akhwat, seorang gadis dilamar sama dia. Ini teman saya sederhana ya. Mungkin entah sudah punya motor atau belum, dia lamar. Kemudian dia bawa hadiah-hadiah kepada orang tuanya ya. Rupanya teman saya yang lebih kaya, dia ngelamar juga. Akhirnya teman saya yang pertama ditolak. Ya wajar ya. Apalagi wanita zaman sekarang ya, tidak lagi ngerti namanya cinta buta. Mereka sudah bisa bedakan antara motor dengan mobil ya. Tidak buta lagi. Kalau satu datang ngelamar pakai motor, satu pakai mobil, ya fitrah manusia milih mobil daripada motor. Wajarlah. Akhirnya bertengkar sampai sekarang bertengkar. Padahal sudah sama-sama menikah, tapi itulah, ini contoh dendam yang sulit untuk dilupakan. Ya.
Saya juga kenal seseorang sama seperti itu. Dia mau beli rumah, harga sekian, taruhlah. Dia sudah tawar-menawar, sudah oke. Tahu-tahu ada temannya datang, sama ikhwan datang, kemudian menawar dengan harga lebih. Mungkin lebih 5 juta saya, tapi zaman dulu 5 juta sudah besar. Dia sudah tahu, yang temannya sudah tawar, tapi dia tidak boleh datang juga. Akhirnya dia bertemu sama si A ini, ketemu dengan si B. Dia bilang, B, kenapa? Saya kan sudah tawar. Kenapa kau tawar dengan lebih tinggi? Ini sama-sama ikhwan, sama-sama sudah kenal pengajian lah. Maka yang si B berkata, ini rumah diperlukan karena ini ada diperlukan oleh kakak saya, apalah banyak urusan macam-macam. Akhirnya si A batal. Ya penjual wajar lah. Kalau penjual ngerti adab harusnya bilang nggak bisa, harusnya. Tapi semuanya karena sudah bicara duniawi, teman nggak jadi teman. Tali persaudaraan dirobek-robek, nggak ada namanya. Kalau sudah bicara duniawi, bicara kepemimpinan, bicara jabatan, tali persaudaraan dirobek-robek, digunting. Silakan lakukan apa enggak. Jadi gara-gara cuma rumah, pembeli B tidak punya adab, penjual juga tidak punya adab. Akhirnya rumah itu dijual kepada si B. Yang si A dongkol. Jengkel. Tahu dongkol tidak? Tahu kan? Dongkol sebenarnya jengkel. Si A tersebut namanya Firanda. Tapi sudah dimaafkan ya. Jangan direkam ya. Ini namanya curcol apa? Curcol, curhat. Jadi maksud saya, itu sudah teman saya, sudah baik sekarang. Tapi maksudnya tidak bisa dilupakan. Saya sudah maafkan tapi tidak saya lupakan. Itu bahasa. Jadi banyak hal yang sama kita menawar di atas pilihan orang lain. Itu semua dilarang oleh Nabi karena bisa merusak persaudaraan. Dan kalau sudah rusak bisa berkepanjangan. Itu masalahnya. Semua hal yang bisa. Makanya Rasulullah mengatakan, idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna thalith fa inna dzalika yuhzinuhu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, jika kalian bertiga, jangan 2 orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak. Kenapa? Ini bisa merusak persaudaraan. Antum bertiga, kita bertiga, terus antum berdua ngobrol, bisa anak saya nggak diajak. Setan akan datang bisikin pada hati saya, kamu nggak dianggap sama 2 orang itu. Kamu nggak dianggap. Atau 2 orang itu lagi gibahin kamu. Wajar. Dia suudzon wajar. Nanti kalau kamu ngomong apa? Kamu jangan suudzon dah. Kamu jangan buka pintu suudzon. Supaya saya tidak suudzon, kamu ngapain ngobrol berdua? Supaya saya tidak suudzon, ngobrol bareng dong. Jadi Rasulullah SAW begitu sempurnanya Islam ini, sampai perkara detail seperti diajar. Rasulullah ajar sampai detail. Kalau kalian 3 orang, jangan 2 orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak. Karena itu bisa menyedihkan orang yang ketiga ya. 2 orang ngobrol, satu nggak diajak. Atau sama juga, ya kecuali hatta takhtalitu bin nas, kecuali sudah rame-rame, ketemu orang rame-rame misalnya di kelas, di kampus, 2 ngobrol sini nggak ada masalah. Kamu berdua, saya berdua, dia bertiga nggak ada masalah. Tapi kalau pas lagi di lift bertiga, atau di mobil bertiga, atau di ruangan bertiga, 2 ngobrol sini, satu nggak diajak, ya ini nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Sama dalam hal ini, kalau 3 orang, kemudian 2 ngomong pakai bahasa, sehingga saya tidak ngerti bahasa tersebut. Contoh saya di mobil sama Ustadz Haris sama Abu Ghazi, tahu-tahu mereka berdua ngomong bahasa Aceh, ini nggak boleh seperti itu. Haram. Nggak boleh ngomong bahasa Aceh, ini apa? Nggak boleh, ini namanya nggak boleh. Enggak, ini misalnya, bukan. Ini bukan curhat, ini misal. Jadi hal ini tidak boleh, bahkan dua bahasa yang berbeda saya tidak paham, tidak boleh. Karena kalau kita lagi bertiga, kecuali kalau saya juga ada teman, dia juga ada teman, enggak apa-apa ya. Tapi kalau cuma bertiga kemudian saya di belakang ngelamun, kemudian antum berdua bahasa Aceh, ini tidak diperbolehkan. Kecuali saya tahu bahasa Aceh juga nanti insyaallah suatu saat. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semua perkara yang bisa merusak pertikaian semuanya diharamkan, apapun model. Jadi perkara besar sampai perkara kecil. Ya. Ghibah, muhakat, niru-niru orang, semuanya enggak boleh. Ya, semuanya enggak boleh.
Sebaliknya, semua perkara yang bisa merajut tali persaudaraan semuanya disyariatkan, semuanya apapun. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqu akhaka biwajhin talib. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya sekedar tersenyum ketika ketemu saudara. Itu ibadah. Kenapa dianggap ibadah yang tidak boleh diremehkan? Karena ini merajut tali persatuan. Ini merajut tali persaudaraan. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persaudaraan maka dianjurkan. Mengucapkan salam, tebarkan salam. Ya. Kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang jika kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Sekarang ini kita bisa tebarkan salam dengan medsos ya. Ketemu orang beda ya, misalnya saya ketemu seorang, orang itu kemudian bilang sama saya, Ustaz Firanda, Ustaz Fulan kirim salam sama antum. Saya merasa Masya Allah, tiba-tiba saya jadi sayang sama dia. Yang tadinya mungkin saya suudzon sama orang itu, hilang suudzon tersebut. Kenapa? Dia kirim salam sama saya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah kita obrol-obrol salam ya. Kirim salam sama si Fulan, kirim salam sama si Fulan, kirim salam, itu ada pengaruhnya. Karena kalau sudah kita mendengar salam, disalami oleh orang ya, bisa saling mencintai. Bahkan kalau kita jengkel sama orang, orang tersebut kemudian salam sama kita, kita sentuhan tangan, itu kejengkelan akan berguguran, apalagi dia peluk kita. Sentuhan fisik itu punya pengaruh. Salam, jabat tangan, pelukan, ini semua menggugurkan kebencian di antara kaum muslimin. Ya. Semua hal yang mengantarkan kepada tali persatuan, memperkuat tali persatuan, semuanya disyariatkan. Saling beri hadiah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian saling mencintai. Jangan hadiah satu pihak terus, jangan. Saya senang main sama dia. Kenapa? Saya selalu dikasih hadiah. Loh kamu? Saya cuma bilang jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Hadiah saya kepadanya jazakallah khairan. Masya Allah. Itu hadiah yang paling full ya. Enggak gitu juga, jangan pelit juga. Jadi saling mencintai, di antara saling memberi meskipun kecil-kecil, enggak ada masalah. Menunjukkan kita perhatian. Bahkan Nabi SAW mengatakan masalah tetangga. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, artinya kalau kamu punya tetangga dan kamu punya bahan makanan sedikit, perbanyak kuahnya, kata Nabi SAW. Perbanyak kuahnya. Mau daging ini sekilo, tetangga 100, sekilo nggak cukup. Ya udah dagingnya sekilo, kuahnya banyak, sebelanga. Nanti kuahnya banyak dibagi-bagi, kuahnya mungkin dagingnya sedikit, tapi kita bagi sama tetangga-tetangga. Ini misalnya. Nah, Nabi menjelaskan orang yang menerima hadiah tersebut jangan ditolak, terima aja. Jangan apa ini kasih cuma sedikit. Kita tahu dia bukan orang mampu, kita berpikir positif thinking. Dia masak mikirin kita itu sudah alhamdulillah. Betapa banyak orang mikir masak dan makan tidak mikirin kita, ya enggak? Dia tinggal masak-masak, tinggal makan-makan, mana mikirin kita. Ini dia lagi masak mikirin kita. Meskipun yang dikasih tidak banyak, kita berterima kasih kepada dia, bersyukur kepada Allah. Dia mikirin kita meskipun dikasih cuma kuah kambing. Kambingnya enggak ada. Enggak ada masalah ya. Jadi kita berpikir apa? Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajari kita berpikir positive thinking dalam ketika dia membahas tentang 20 sebab harus bersabar. Dia sebutkan ada syair, saya tidak hafal syairnya, tapi intinya kalau ada orang jelek-jelekan kamu berpikir positif aja, dia masih mikirin kamu, makanya dia jelek-jelekin kamu. Berarti alhamdulillah masih mikir saya ya. Jadi jangan terlalu mikir yang buruk-buruk ya. Jadi intinya semua perkara yang mengantarkan kepada tali ukhuwah dianjurkan. Ya. Bertutur kata halus, milih kata-kata, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, kita dalam generasi sekarang, generasi milenial ya. Enggak tahu sekarang ada lagi generasi baru, saya lupa namanya. Saya dulu kayaknya termasuk milenial ya. Kalau orang-orang tua kita generasi aluminium ya, sekarang sudah milenial. Saya enggak tahu sekarang ada baru lagi generasi apa, mungkin ada di kita yang masih mahasiswa ngerti lah. Nah, kita sering interaksi dengan dalam WhatsApp, dalam grup-grup. Nah, kita milih-milih kata-kata ketika berinteraksi di WhatsApp. Ya, banyak orang pandai ngomong langsung baik, tapi dia tidak pandai bercakap-cakap dalam WhatsApp. Sehingga kata-katanya kasar, dia tidak sadar. Ya, maka seorang sebelum menulis dia pikirkan ini bagus atau tidak, manfaat atau tidak, menyenangkan kawan-kawan atau tidak, menjengkelkan atau tidak,
apakah harus di sini disampaikan ataukah perlu dijapri. Ini semua seorang muslim harus berpikir, tidak asal yang ada di kepalanya dia sampaikan. Ya. Seorang muslim harus cerdas. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia ucapkan yang baik atau dia diam. Itu berlaku pada tulisan, itu berlaku pada komentar, itu berlaku pada analisa. Jangan dia hanya berfikir tentang hari akhirat, kita ngomong ketika komentar tidak mikir. Kita nulis di grup, hati-hati. Ini benar enggak? Diridhai Allah atau tidak? Dipikirkan. Efeknya bagaimana? Dipikirkan. Kalau kita ragu-ragu enggak usah ngomong. Kadang kita mau ngelucu aja ya. Ini suatu lucu, kita mau tulis di grup. Aduh, ini boleh enggak ya? Pikir secara syariat. Ini lucunya ada bohongnya enggak? Mikir secara syariat. Ini nyinggung teman enggak? Karena terkadang lucu-lucu menyinggung teman ya. Kita kadang ingin melucu tapi ternyata teman tersinggung. Dan banyak ya. Lucu-lucu yang buat orang lain tersinggung. Nah, jangan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang bisa membantu tali ukhuwah ini dianjurkan. Apalagi sekarang kita tahu kita hidup di zaman banyak orang kesulitan. Para mahasiswa-mahasiswa punya ide bagaimana untuk misalnya mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang yang susah. Terkadang enggak usah jauh-jauh. Membantulah teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang kekurangan. Teman-teman kita di kampus ternyata dia sulit bayar uang registrasi misalnya atau uang SPP atau semisalnya ya. Nah, kita bantu dia ya. Lihat kalau ada orang teman kita duduk ngelamun, nah itu pasti ada sesuatu. Ya. Ada orang yang kalau dia punya masalah dia selalu ungkapin. Selalu berharap pada orang lain. Ada orang yang tidak, dia punya masalah, dia diam. Dia diam, dia hanya antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sepandai-pandai dia menyembunyikan akan terlihat pada raut wajahnya. Nah, kita pandai-pandai. Kita lihat dia sedih, kita cuekin aja. Seminggu dia sedih, kita cuekin aja ya, enggak benar seperti itu. Harusnya kamu kok sedih? Nanti dia mungkin seperti itu. Kalau kita dekat dengan dia, kita cek rumahnya bagaimana. Tafakut, kita cek demi untuk membantu saudara. Taib. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang berkaitan dengan merajut tali persaudaraan, segala hal yang bisa merusak persaudaraan kita jauhi sebisa mungkin, dan segala hal yang bisa merajut persaudaraan kita lakukan sebisa mungkin. Jadi judul pengajian kita di antara juga bagaimana judulnya perekat ukhuwah dan menjadi generasi Qur'ani, Jail Al-Qur'ani. Bagaimana kita bisa menumbuhkan Jail Al-Qur'ani sebagaimana namanya generasi Qur'ani, maka menjadi generasi Qur'ani terutama anak muda ya. Tidak mau harus dekat dengan Al-Qur'an. Di antara hal yang menakjubkan bahwasanya anak-anak muda itu lebih mudah, lebih cepat untuk beriman, lebih cepat untuk semangat ngaji daripada orang-orang tua. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Kahfi, Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Mereka bukan orang tua, mereka para pemuda. Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata demikian pula dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ikut Nabi SAW adalah rata-rata anak-anak muda. Artinya sebaya dengan Nabi atau lebih muda daripada Nabi. Jarang yang lebih tua dari Nabi kemudian beriman kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Ibnu Katsir menjelaskan rahimahullah, karena orang-orang tua itu mereka tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka lebih tentram dengan tradisi yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Jadi anak muda biasanya ingin tahu, ingin ngecek, ingin variasi. Sehingga yang beriman kepada Nabi SAW rata-rata anak muda. Sehingga dakwah Nabi SAW di Mekah sangat sulit karena banyak orang tua di sana yang berpegang pada tradisi. Sebaliknya dakwah Nabi di kota Madinah sangat mudah karena di sana anak-anak muda isinya. Yang tua tinggal 2 orang, yaitu satu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, yang satu Abu Amir Al-Fasik, bapaknya Hamdalah. Namanya 2 orang yang tua. Sisanya anak muda semua. Bahkan Sayyidul Aus, Sayyidul Khazraj, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah anak muda, pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu anak muda.
Pemimpin suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, anak muda radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga muda. Nah, para mahasiswa adalah generasi muda. Inilah waktu yang sangat waktu emas yang cepat lewat begitu cepat. Maka harus dimaksimalkan dalam memanfaatkan umur emas ini, umur anak-anak muda. Karena apa yang kita perjuangkan di masa muda, dampaknya akan kita rasakan di kemudian hari. Orang-orang yang sukses zaman sekarang, mungkin umur 40-an sukses, 50-an, mereka di masa mudanya mereka punya perjuangan. Coba kembali ini dulu kenapa jadi orang masa mudanya dia semangat, entah berdagang, entah belajar, entah ilmu agama. Masa muda ini pengaruhi tahapan berikutnya, ya. Masa milenial ini mempengaruhi tahapan aluminium ya nanti ke depan. Ini milenial harus benar-benar bukan kita masa muda kemudian berhura-hura ke sana kemari, tidak. Mahasiswa harus pandai manage waktunya, mengelola waktunya, waktu belajar di kampus, target ya, belajar agar menyenangkan orang tua, tapi jangan lupa belajar agama juga sangat penting. Apalagi kalau di Yogyakarta banyak sekali ya tempat-tempat belajar agama. Saya punya teman-teman mereka mahasiswa dan mereka bisa baca kitab gundul. Ini contoh maksudnya. Kalau kita bicara generasi Qur'ani, anak muda sekarang mudah untuk belajar. Tinggal mereka mau atau tidak. Saya rasa kalau menjalankan kegiatan kampus, ya tetap saja bukan butuh 24 jam. Pasti ada sisa waktu. Waktu kita luang pasti ada. Nah, waktu luang tersebut kalau ingin menjadi generasi Qur'ani, kita belajar. Belajar dengan tahapan, bukan terburu-buru. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu mereka menjadi generasi Qur'ani karena mereka belajar Quran dengan benar-benar dengan tahapan. Kanu la yujawizuna 10 ayatin. Mereka dahulu tidak lewat 10, mereka belajar 10 ayat. Kemudian sampai mereka mengerti apa isinya, ilmu dan amalnya. Baru kemudian mereka lanjut 10 ayat berikutnya. Kita mungkin berbeda, kita suruh hafal dulu baru kita mulai belajar tafsirnya. Tapi tidak apa-apa, ini semua metode. Tapi maksud saya para sahabat dahulu mereka benar-benar belajar Quran bukan cuma sekedar baca tajwid, bukan cuma untuk baca bagus, mereka ilmu dan amalnya. Dan itu yang berat ya. Maka kalau mau jadi generasi Qur'ani mau tidak mau belajar agama. Karena agama di bawah Al-Qur'an dan Sunnah. Maka saya ingatkan dari saya pribadi juga pada para mahasiswa-mahasiswi di tengah-tengah kesibukan bikinlah kegiatan ya, kumpulan mahasiswa grup sendiri, kumpulan mahasiswi grup sendiri. Jangan mahasiswa-mahasiswa grup nanti ngobrol ya. Bukan generasi Quran ini jadi generasi Korea khawatirnya. Kalau laki-laki kemudian kumpul, kemudian ada setoran Quran, ada guru di situ, meskipun lewat WhatsApp, meskipun Zoom, sekarang sarana banyak alhamdulillah tidak menghalangi seorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga Islam membutuhkan kepada kuantitas yang berkualitas ya. Islam membutuhkan pasti berkualitas. Baik kualitas secara duniawi apalagi kualitas agama. Saya boleh katakan kalau saya mau kasar, saya bilang orang Indonesia banyak yang pintar. Mereka kalau belajar luar negeri jago, pintar, ranking. Ya, banyak. Teman-teman kita mahasiswa Madinah di Universitas Madinah banyak. Orang Indonesia juga yang ranking-ranking ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Asia-Asia yang lain. Jadi juga ada mahasiswa-mahasiswi yang sekolah luar negeri di negara-negara Eropa, negara barat, nah, mereka sukses, mereka pintar. Di Indonesia banyak orang pintar, tapi Qur'aninya yang hilang. Sehingga kepintarannya digunakan untuk hal yang salah. Muncullah banyak koruptor, ya. Banyak penipu, banyak pembohong. Ya. Kalau pintar iya, tapi kepintaran, keahlian yang tidak dilandasi oleh Quran hanyalah merugikan, Makanya ada dulu saya waktu masih SMP atau SMA saya punya guru. Saya masih ingat sampai sekarang mengatakan kita tidak takut kepada orang yang mujrim, orang yang kriminal tapi goblok. Yang kita takut tuh yang pintar. Orangnya kriminal, ya, jahat tapi pintar. Ini yang bahaya. Kalau ngeruk uang sebanyak-banyaknya, kalau bohongin orang pada tidak tahu. Kalau melakukan kerusakan dengan tahapan. Jadi pada adik-adik sekalian, mahasiswi, saya tetap bagaimana saya katakan tadi, belajar yang baik, menyenangkan hati orang tua, niatkan kalau saya berhasil saya ingin punya sumbangsi buat Islam dan kaum muslimin, tapi jangan lupa membenahi diri dengan belajar agama.
belajar Al-Quran, ada waktu untuk baca Quran setiap hari, harus ada. Ya, meskipun 1/4 jam, ada waktu untuk baca Quran, ada waktu mungkin ada waktu untuk belajar bahasa Arab misalnya. Apa saja yang penting kegiatan agamis yang membantu antum dan antuna sekalian bisa sukses di kemudian hari, membahagiakan hati orang tua dan juga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.